Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Fani dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 3 atau total produktif maintenance, yaitu dosen pengampunya ialah Didi Junaidi, Bapak Didi Junaidi, sarjana teknik magister teknik. Oke, langsung ke Mas Kinti. Jurnal ini berjudul Evaluation of the Intensities of Enable in the Implementation of Total Productive Maintenance Using Rapid Theoretic Process, yaitu disusun oleh Sosmava Mada Rajesh Saha, Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional, Kurukshetra, India. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Fokus baru-baru ini pada persyaratan pemeliharaan yang efisiensi dan efektif. Ini telah menegaskan manajer manufaktur untuk menonjolkan peningkatan pemanfaatan peralatan, pemanfaatan sumber daya sehingga meningkatkannya produktivitas, pemeliharaan dan kualitas peralatan dalam pemeliharaan untuk memenuhi standar global penting untuk bertahan di kompetisi dunia persaingan industri ini. Jadi berfokus pada TPM untuk memaksimalkan dari pemeliharaan sumber daya alam dan kualitas peralatan yang ada oleh layanan untuk memenuhi standar global penting untuk bertahan di kompetisi produktivitas ini. Lalu banyak kriteria efektif untuk keberhasilan dan sistematis implementasi TPM. Maka disajikan literatur TPM untuk menyadari potensi sebenarnya dari TPM sangat penting untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana TPM, rencana strategis dan bisnis organisasi, karena TPM tidak hanya terbatas pada produksi tetapi melibatkan transformasi seluruh organisasi dengan mengintegrasikan budaya, proses dan teknologi. Dan tugas pertama-tama ialah menetapkan arah strategis yang harus diikuti untuk implementasi TPM. Fungsi manajer produksi dan pemeliharaan membutuhkan pergeseran paradigma untuk transisi yang sukses ke TPM dari program pemeliharaan tradisional, karena TPM adalah filosofi dan bukan hanya merangkai instruksi. Pergeseran ini membutuhkan perubahan sikap yang cukup besar dari manajer produksi dan pemeliharaannya. Lalu next. Dalam makalah ini memiliki 4 pendukung utama implementasi TPM bersama sebab kemungkinan telah diidentifikasi dari literatur dan upaya telah dilakukan untuk menemukan hubungan di antara mereka. Untuk masing-masing dari 4 enable utama, intensitas maksimum dan minimum telah dihitung menggunakan teori graf. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk dalam kemungkinan kemampuan fungsional dari masing-masing enable utama dan kemampuan fungsional dalam indeks skala yang dipresentasikan sebagai persentase dari kemampuan total. Dan ini membantu manajer baik operasional dan pemeliharaan mengukur sejauh mana faktor-faktor yang memungkinkan telah digunakannya implementasi TPM dari masing-masing enable 4 itu, dan lebih ke kemampuan fungsional dalam indeks skala yang dipresentasikan tentunya oleh kemampuan total keseluruhan. Dan di sini ada rumusnya, yaitu untuk enable tertentu kemampuan fungsional dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu nilai saat ini atau nilai produktivitas perusahaan dikurang oleh nilai minimum lalu dibagi oleh nilai maksimum dikurang nilai minimum dikali 100%. Dan untuk berbagai enable utama, kemampuan fungsional telah dihitungkan secara independen dan ditemukan memiliki 4 pilar, yaitu S1 pendukung budaya yang memiliki minimum yaitu 44,29%, dan ada E2 enable perilaku yaitu 38,55%, dan E3 yaitu enable teknis 29,60%, dan
E4 ada enable strategis, yaitu 46,54%, karena fungsional diskalakan dari 1 sampai 100%, lalu mereka dapat dibandingkan di antara mereka sendiri dan dapat membantu dalam mengambil keputusan oleh nilai kapabilitas fungsional yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa enable memainkan peran besar dalam organisasi itu manajer harus fokus dan peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi enable yang memiliki kemampuan fungsional rendah. Dalam contoh ini yaitu pemberdayaan strategis memiliki kemampuan fungsional yang tertinggi. Jadi lebih condong ke pemberdayaan strategi yang tertinggi. Ada 4 tadi seperti pendukung budaya atau enable perilaku dan atau enable teknis, dan ada juga enable strategis. Dan fungsional terendah itu manajer harus bekerja untuk meningkatkan pelatihan, pendidikan, dan memberikan keterampilan yang diperlukan oleh karyawan. Penerapan computerized maintenance management system atau CMMS, dan juga harus dipastikan sebelum menerapkan total productive maintenance agar semuanya dapat berjalan lancar. Penerapan TPM pentingnya untuk menyelaraskan tujuan dan sarana TPM dengan rencana bisnis organisasi. Hal ini karena TPM tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi mempengaruhi seluruh organisasi atau Atri Grover dan Kumar 2012. Langkah pertama dalam menerapkan TPM adalah menyusun rencana strategis TPM, itu Ahuja dan Kahanba 2008 yang telah terlibat oleh makalah ini. Dan keterlibatan total karyawan produksi merupakan syarat penting untuk implementasi TPM yang biar agar sukses dilaksanakan dan dapat dipastikan meningkatkan kompetensi semua karyawan terhadap pekerjaan, menanamkan rasa kepemilikan peralatan, dan memberikan konseling karyawan yang memadai dan menerapkan lingkungan kerja yang aman dan organisasi. Ahuja dan Kanda 2008. Dan memaksimalkan pemanfaatan peralatan di TPM ini dicapai melalui keterlibatan total karyawan dan dengan menggunakan pemeliharaan otonom dalam bentuk kegiatan kelompok kecil yang meningkatkan pemeliharaan peralatan, keandalan, dan produktivitas oleh Chen 1977. Oke, selain itu TPM tidak hanya membutuhkan partisipatif aktif dari semua operator rantai toko dalam keberhasilan, yaitu dan intinya lebih ke universal atau semua pendukung dari karyawan sangat membutuhkan ya dari TPM ini agar keberlangsungannya dapat berjalan lancar. Lalu pelaksanaan kegiatan ini tuh harus terus menerus, tetapi juga kerja tim lintas fungsional dan skema saran kerja. Orang harus diberdayakan sehingga mereka memiliki kepercayaan diri dan komitmen untuk bertanggung jawab. Dan pentingnya sadar diri bahwa tanggung jawab itu bakal dipikul besar oleh setiap karyawan, maka perlunya training di setiap departemen atau bagian. Oleh karena itu ini mendorong partisipasi karyawan dalam kegiatan terkait TPM dan memperdayakan karyawan diinginkan untuk mencapai komitmen jangka panjang di antara semua personel. Manajemen harus melibatkan semua karyawan dalam menetapkan targetnya, merencanakan cara untuk mewujudkan, dan diselaraskan oleh ETO Gaji dan Probat 2004, EGIS 1998. Karyawan juga termasuk operator harus diberdayakan dan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan TPM, karena dengan memaksimalkan ya sebuah rencana TPM ini dari sumber daya alamnya, dari sumber daya manusianya, semua sangat bergantung jadi dari semua operator maupun
dari manajer sekalipun harus memiliki satu ikatan dari tarik ulur tarik satu sama lain, sangat membutuhkan demi keberlangsungannya TPM ini. Dan mungkin ini saja dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah atau kesalahan kata yang tidak jelas atau tidak diperlukannya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.